Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada, selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai, atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangi ini, di Jalan Pejambon 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Siaba, kembali lagi bersama kami di channel Siaba. Bersama kami dari Prodi Manajemen Universitas Islam Syekh Tangerang, kelas 1E, dengan saya Lexi Berliana dan teman saya Willy Wirianto. Saya Sili Maratu Salihah. Di sini kami akan berdiskusi bersama Abang Sani dengan materi yang berjudul Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, saya langsung persilakan kepada Baik, kita mulai ya Mbak ya. Kan topik hari ini mengenai Pancasila sebagai sumber hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi saya mau nanya sama Abah nih soal Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu kan berarti Pancasila itu merupakan suatu pedoman atau landasan yang mendasari dan mengarahkan segala kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Nah, jadi saya mau nanya nih sama Abah, kenapa sih Pancasila itu dijadikan landasan dasar negara Indonesia ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat perbandingannya seperti misalnya di agama Islam segala sumber hukum itu adalah Al-Quran. Ya kan, nanti baru Al-Quran itu akan diterjemahkan, diimplementasi dalam bentuk hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ya, perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu diwujudkan dalam bentuk perilaku Nabi Muhammad, baik itu perkataannya, perbuatannya, larangannya, suruhannya. Nanti kemudian turun lagi dari Al-Quran, hadis, kemudian ijma para ulama, ya kan, sebagai sumber hukum ketiga. Kemudian lagi nanti akan turun lagi dalam bentuk qiyas, ya, analogi, dan juga dalam bentuk fatwa-fatwa ulama kontemporer sesuai dengan zamannya masing-masing. Begitu juga dengan hidup bernegara di Indonesia, tentu kita akan melihat sebenarnya yang menjadi corak kepribadian dari bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala itu bagaimana, ya, bagaimana identitas bangsa Indonesia atau dulu bangsa-bangsa yang hidup di Nusantara, ya. Itu merupakan kajian
mendalam tentang bagaimana corak perilaku atau sifat atau identitas bangsa Indonesia yang kemudian diidentifikasi satu persatu. Kita tahu bahwa pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan dicetuskan, itu ada satu panitia yang dinamakan Panitia 9, ya, yang tugas utamanya adalah mencari apa sih kira-kira yang akan menjadi dasar bangsa Indonesia ke depan, ya. Terus kemudian bagaimana agar hasil dari kajian itu dirumuskan menjadi suatu poin-poin yang penting. Jadi Pancasila itu merupakan suatu norma dasar, fundamental norms. Stats fundamental norms artinya norma dasar dari negara Republik Indonesia. Dari stats fundamental norms itu kemudian kan akan diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang kita sebut sebagai lex fundamentalisnya, ya. Lex fundamentalisnya Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam salah satu pasal juga disebutkan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam awalnya. Tapi kembali lagi, kalau Pancasilanya sendiri sudah diringkas agar tidak terlalu berbau Islam, maka kemudian pasal tersebut tentang, saya lupa pasal berapa ya, pasal tentang syarat presiden itu juga kemudian diringkas lagi. Semula presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Lalu kemudian dicoret yang beragama Islamnya. Kalau bunyinya seperti itu kan berarti yang lain nggak boleh jadi presiden, ya kan? Akhirnya hanya presiden ialah orang Indonesia asli. Tapi yang jelas seperti yang ditanyakan tadi bahwa memang Pancasila, norma-norma yang ada di dalamnya yaitu 5 sila itu harus menjadi jiwa, harus menjadi landasan, harus menjadi fundamen dari apapun bentuk peraturan yang ada di Indonesia. Kan kita tahu bahwa norma dasarnya adalah Pancasila. Hukum dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di bawahnya ada peraturan yang di bawahnya itu undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan daerah, dan seterusnya. Semuanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka ada satu lembaga, ya, satu badan yang tugasnya adalah meneliti, mengawasi semua peraturan perundang-undangan itu apakah memang sesuai dengan konstitusi. Ya, kalau ada peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka lembaga itu yang akan merevisi. Lembaga apa? Yaitulah yang kita sebut sebagai Mahkamah Konstitusi. Jadi tugas Mahkamah Konstitusi adalah melakukan kajian, melakukan pengawasan apakah peraturan-peraturan di bawah UUD 45 itu ada yang menentang isi dari UUD 45. Kalau ada yang tidak berkesesuaian, maka tugas dari MK itulah yang akan melakukan revisi. Itu kalau undang-undang dengan konstitusi. Kalau di bawah undang-undang itu yang bertugas melakukan pengawasan adalah Mahkamah Agung. Oke, jadi Mahkamah Agung itu tugasnya adalah undang-undang ke bawah. Sementara kalau MK itu undang-undang, perpu dengan konstitusi. Oke, saya kira gitu. Ada lagi? Tadi kan berhubungan dengan konsekuensi hukum jika suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia bertentangan, ya Pak. Konsekuensinya apa sih? Sebenarnya begini, kalau kita lihat kan yang namanya undang-undang itu adalah
satu produk bersama antara pemerintah dengan DPR. Seperti yang saya jelaskan di kelas, bahwa rancangan undang-undang itu bisa diajukan oleh pemerintah, bisa juga diajukan oleh DPR, ya kan? Lalu kemudian dibahas bersama. Di dalam pembahasan itulah berbagai macam pihak atau stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait itu diundang. Pada mereka akan ditanyakan, ini ada rancangan undang-undang nih terkait dengan aktivitas atau apa kegiatan kalian. Coba tolong kira-kira ada masukan nggak? Itu namanya hearing, dengar pendapat. Ya kan, setelah dilakukan pembahasan, dilakukan hearing dan sebagainya, maka ujungnya adalah undang-undang itu disetujui oleh DPR. Setelah disetujui DPR, maka undang-undang harus disahkan oleh Presiden, ditandatangani oleh Presiden. Setelah ditandatangani Presiden, maka kemudian undang-undang itu harus didaftarkan ke lembaran negara untuk mendapatkan nomor, untuk mendapatkan nama. Undang-undang nomor sekian tentang apa, gitu ya. Konsekuensi seandainya ada peraturan yang tidak berkesesuaian, ya, maka kita lihat bahwa kan hak dari pembuatan undang-undang itu bukanlah di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi adanya di DPR dan Presiden. Maka MK maupun MA itu hanya mengoreksi saja. Oh, ini ada nih apa ketidaksesuaian. Koreksinya tetap dikembalikan ke DPR. Jelas ya? Ya, Willy apa? Silakan. Dasar hukum yang berpihak kepada rakyat. Salah satunya kan perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup dan terbebas dari diskriminasi. Jadi bagaimana hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat dapat menjamin perlindungan HAM bagi semua warga negara Indonesia? Ya, yang pertama di situ ada dua kata kunci yang saya lihat dari pertanyaan Messi ya. Yang pertama adalah kepentingan rakyat. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Oke. Hak asasi manusia itu kan memang harus kita bela karena merupakan hak yang diberikan langsung sama Allah. Ya kan? Tapi hak asasi manusia itu dalam pelaksanaannya tergantung pada apa budaya maupun filosofi dasar masing-masing negara. Karena tiap negara beda-beda. Apa yang dimaksud hak asasi, ya kan? Kalau di negara-negara barat individualistik, maka yang namanya hak asasi itu adalah kebebasan mutlak dari tiap individu. Di negara sosialis, di mana justru individu itu ditekan dan yang berkuasa adalah negara, berarti hak asasi manusia adalah harus sesuai dengan maunya partai politik. Nah, sementara di Indonesia, tentu yang namanya hak asasi disesuaikan dengan Pancasila. Sesuai enggak dengan sila-sila yang ada di Pancasila? Misalnya kita ambil LGBT. LGBT kalau di negara-negara yang lain bebas karena itu hak asasi. Tapi kalau di Indonesia berdasarkan ketuhanan bukan lagi jadi hak asasi. Karena orang lain juga punya hak untuk melindungi dirinya dari apa penyakit LGBT itu, ya kan? Karena LGBT itu konon kan menular katanya, apa namanya, membuat orang lain jadi ikut, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, itu kan berbahaya. Dari segi agama kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, agama manapun akan melarang itu, ya kan? Ya kalau perempuan dengan perempuan, laki dengan laki itu dalam sekejap bangsa itu udah musnah, nggak ada lagi keturunan. Ya kan, perempuan dengan perempuan nggak mungkin melahirkan generasi berikutnya. Lelaki dengan lelaki ya sama aja, nggak bakalan bisa menghasilkan. Dari mana? Dari hidung dilepehin kan nggak bisa. Berarti kan tetap harus berpasangan sesuai kodrat, yaitu laki perempuan. Nah, hak asasi manusia berarti di dalam konteks keindonesiaan harus memperhatikan kepentingan rakyat. Tapi rakyat yang mana nih? Rakyat yang cuma segelintir LGBT atau rakyat yang banyak yang tidak LGBT? Ya berarti kan tentu yang diperhatikan, yang dilindungi adalah yang rakyat banyak dong. Iya kan? LGBT paling di Indonesia ini berapa, 0,0 sekian persen lah, itu kan pada ngumpet-ngumpetan, nggak berani terang-terangan karena memang masih dilarang dan tidak diperbolehkan kawin sesama jenis, kecuali di negara-negara yang bebas yang memang dasarnya bukan Pancasila, dasar negara mereka sendiri, terserah mereka. Itu kalau di sini karena dasarnya Pancasila yang menomorsatukan ketuhanan, berarti
kehidupan harus didasarkan pada ajaran dan norma-norma agama, tidak bisa semaunya. Lalu kepentingan rakyat, ya rakyat yang mana dulu, rakyat yang sedikit, apa rakyat yang banyak? Kalau yang sedikit itu kemudian merugikan yang banyak, ya nggak boleh dong, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini kita memprioritaskan tentu bukan berarti kemudian kita ini yang banyak menjadi diktator, ya sewenang-wenang tidak. Tapi yang mayoritas juga kan punya hak untuk membela diri sendiri, berhak untuk melindungi sanak keluarganya, ya kan? Nah, jadi di sini kebebasan dalam hal LGBT dan sebagainya, kebebasan free sex dan sebagainya, itu tetap secara sosiologis itu tidak bisa diterima karena kebiasaan itu akan merusak sendi-sendi budaya, akan merusak moralitas bangsa Indonesia. Berarti yang dilindungi adalah rakyat banyak, bukan cuma segelintir gitu. Lain halnya kalau misalnya semua bangsa Indonesia kelak di satu zaman, tapi jangan sampai semuanya sudah berprinsip sebagai apa namanya, bahwa LGBT itu adalah suatu hak asasi manusia, nggak boleh ditentang. Itu nanti terserah, pokok sekarang sampai detik ini kita masih menganggap bahwa LGBT bertentangan dengan agama. Karena kita kan meyakini cerita-cerita di zaman Nabi Lut, ya kan, dan sebagainya, dia tidak mengizinkan itu terjadi. Lagi apa enaknya sih? Ya, ya kan juga lucu gitu ya. Tapi yang banyak di berita di yang hak asasi manusia itu ya, yang rakyat miskin misalnya sama yang rakyat ke atas itu lebih didukung yang ke atas ya. Menurut Abang gimana? Oh, ini terutama dalam masalah hukum ya. Mungkin istilahnya hukum itu ibarat golok yang kalau ke bawah itu tajam, ya kalau ke atas tumpul. Ya memang itu golok. Goloknya begitu. Masa golok dulunya tajam? Enggak lah. Jadi kalau perumpamaan itu salah. Ibarat golok ke bawah tajam, ke atas tumpul. Lah iyalah, ya memang iya. Tapi kan kalau kita lihat bahwa memang rakyat banyak memang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, ya kan? Tapi memang realitas di mana-mana, dimanapun, di zaman kapanpun, memang rakyat yang tidak punya daya untuk melawan itu biasanya memang jadi pihak yang lebih lemah. Maka menjadi tugas dari pemerintah lah untuk melakukan suatu protek di mana hukum harus berlaku adil. Kalau yang namanya melakukan kejahatan itu orang-orang kalangan menengah dan atas tetap kena, jangan cuma yang bawah doang gitu. Tapi kan dalam realitasnya ya semuanya juga namanya manusia. Kalau kata almarhum dulu kita punya Menteri Luar Negeri ada Malik, dia bilang apa? Semua bisa diatur. Semua bisa diatur. Terus kata Gus Dur juga kan, itu aja kok repot. Ya gitu. Dari pemimpin kita sendiri ngomong semua bisa diatur. Maka kemudian hukum jadi bisa diatur. Kayak tadi lah masalah pilkada, pilpres, itu kan semua jadi bisa diatur, ya kan? Lalu rakyat yang tidak punya power ya terpaksa lah nerima aja. Ya, nggak bisa apa-apa. Makanya kamu jadi pemimpin. Ya iya. Ya iya jadi gubernur ARA ya. Tapi kan udah dibilang sama almarhum Buya Hamka seperti yang juga saya sering pesankan sama kamu. Jadilah kamu orang yang memiliki 3 syarat. 1, jadi orang kaya. Kalau kamu jadi orang miskin, siapa yang ngarep ngerongok ke? Siapa mau dengerin orang-orang miskin, ya kan? Jadilah kamu orang pinter, makanya belajar kan gitu. Belajar mau duduk di belakang aja mau pinter ya nggak mungkin. Jadi harus menjadi orang pinter supaya apa, suara kita didengerin orang. Yang ketiga, jadilah kamu orang yang berpengaruh, yang berwibawa. Kan saya sering contohkan ya bahwa ketika ada dua pihak yang bertikai, ibaratnya kita sering dengar gajah dengan gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah, ya kan? Ya pelanduk bisa apa? Karena apa? Karena pelanduk kecil, lemah. Gajah dilawan ya nggak bisa. Cuma kalau pelanduknya lebih gede, yang di tengah itu bukan pelanduk tapi misalnya dinosaurus, kan kalah itu gajah. Ya iya, makanya jadi kita harus bisa jadi penengah kalau memenuhi 3 syarat itu. Ya saya kira itu aja yang bisa kita diskusikan, meskipun singkat, sampai saya yakin banyak yang bisa kita tarik manfaatnya. Silakan ditutup. Mungkin kesimpulannya
dari saya, Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara. Kita sebagai mahasiswa harus mengetahui itu sih sebenarnya. Mungkin dari saya dan dari kelompok